Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Rizky Anissa dari Prodi S1 Keperawatan kelas A dengan NPM 2222011033. Pada praktikum mata kuliah biomedik dasar kali ini, saya akan menggambar sel prokariotik dan akan memberikan penjelasan mulai dari pengertian hingga fungsi dari masing-masing bagian sel. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, alat-alat yang diperlukan yaitu mulai dari pensil, penghapus, spidol hitam, buku gambar, dan pensil warna. Mulai dari bagian yang pertama yaitu kapsul, merupakan lapisan terluar yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri patogen. Kapsul sendiri berfungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Bagian yang kedua yaitu dinding sel, merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Fungsi dari dinding sel ialah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku. Sebagai pelindung, terdapat pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur pertukaran zat serta reproduksi. Bagian ketiga yaitu membran sel, merupakan salah satu lapisan sel terluar setelah dinding sel, berupa lapisan lendir yang melindungi sitoplasma dan bagian dalam sel dari lingkungan luar, yang berfungsi untuk mengontrol transportasi keluar masuknya zat dan ion pada bakteri. Membran sel ini sangat bersifat selektif saat menyaring zat-zat tersebut. Bagian keempat yaitu sitoplasma, yaitu salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Bagian kelima yaitu ribosom, merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Fungsi lainnya yaitu sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Bagian keenam yaitu plasmid, merupakan DNA ekstra kromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disiapkan pada bakteri. Bagian ketujuh yaitu pili, merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Fungsinya yaitu untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Bagian kedelapan yaitu nukleoid, merupakan bagian dari sel prokariot berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Nukleoid adalah struktur nukleus yang ditemui pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpan materi genetik. Kemudian bagian yang terakhir, bagian ke-9, yaitu flagella, merupakan suatu berkas kosong tanpa membran, panjangnya 312 mikrometer dan diameternya 1020 mikrometer, terdiri dari subunit yang susunannya berpilin dari protein flagellin. Fungsi dari flagella sendiri yaitu sebagai alat gerak sel. Baik, itu tadi video praktikum dari saya. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.